Sintayong puji Irak, timnas Indonesia siap tempur dan tidak menyerah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan pujian kepada Irak. Menurutnya, kualitas timnas Irak berada di atas timnas Indonesia. Meski begitu, timnas Indonesia tidak mau menyerah begitu saja. Sintayong mengatakan ini akan menjadi laga yang sulit bagi timnas Indonesia karena bermain di kandang Irak. Sintayong masih mempunyai banyak waktu untuk mempersiapkan timnas Indonesia sebaik mungkin. Pada laga pertama, kami akan melawan Irak di pertandingan tandang. Tentu saja Irak lebih kuat daripada timnas Indonesia, ujar Sintayong. Sintayong berharap anak-anak asuhnya tetap tampil maksimal dalam pertandingan nanti. Jadi yang penting pemain harus percaya diri, bahkan anak-anak harus berani bermain di daerah lawan, tegas Sintayong. Tidak hanya Irak yang harus dihadapi timnas Indonesia di grup F, timnas Indonesia juga akan melawan Vietnam dan Filipina. Hoki Caraka merendah usai cetak gol perdana untuk timnas Indonesia. Hoki Caraka berhasil mencetak brace dan membawa timnas Indonesia melaju mulus ke putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 gol dicetaknya saat timnas Indonesia pesta 6 gol ke gawang Brunei Darussalam di leg kedua malam kemarin. Meski demikian, sang pemain tetap merendah usai mencetak gol perdana untuk timnas Indonesia di level senior. Menurutnya, penampilan apiknya bersama skuad Garuda tak lepas dari kerja keras rekan-rekannya. Pertama-tama saya berterima kasih kepada Coach STY yang telah mempercayai saya, kata Hoki pada konferensi pers usai laga. Hoki mengatakan dirinya tidak akan bisa mencetak brace tanpa bantuan kerja keras rekan setimnya. Mungkin gara-gara kerja keras tim saya bisa mendapat hasil maksimal, semoga semakin kesana semakin baik permainan kita, tutupnya. Sintayong dipuji setinggi langit, Kim Pen-gon malah bahas soal gaji. Pujian itu terlihat atas keberhasilan Sintayong mengantarkan timnas Indonesia naik drastis di ranking FIFA dari 173 ke 145 dunia hingga lolos ke Piala Asia 2023. Terbaru, Sintayong membawa timnas Indonesia lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Sintayong diharapkan membawa timnas Indonesia finish 2 besar. Di saat bersamaan, rekan sekompatriot Sintayong, Kim Pen-gon justru berada di bawah tekanan. Kim Pen-gon dan pemain timnas Malaysia mendapat tekanan setelah tumbang 0-2 dari Tajikistan di final Piala Merdeka. Kelar pertandingan, Kim Pen-gon dan sejumlah pemain timnas Malaysia disoraki supporter timnas Malaysia. Namun, Kim Pen-gon mencoba memberi pengertian kepada supporter Malaysia. Ada beberapa pesan yang saya terima untuk mengkritik saya. Saya terima kritikan itu karena saya mendapatkan gaji, kata Kim Pen-gon. Media Vietnam soroti strategi aneh Sintayong saat timnas Indonesia menang 6-0. Media asal Vietnam, The Thao, menyoroti strategi pelatih Sintayong. Menurut media Vietnam tersebut, Sintayong cukup aneh karena tetap menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebab dengan keunggulan 6-0 di leg pertama, media Vietnam tersebut menilai seharusnya Garuda bisa bermain sedikit lebih tenang. Sempat menang 6-0 di leg pertama, Indonesia memasuki leg kedua melawan Brunei dengan mentalitas yang sangat nyaman. Meski demikian, pelatih Sintayong tetap memutuskan menurunkan tim terkuat meski hampir dipastikan meraih tiket ke babak selanjutnya, bunyi pernyataan media The Thao. Terlepas dari strategi Sintayong itu, The Thao tetap memuji penampilan timnas Indonesia yang kini akan menjadi ancaman Vietnam selanjutnya. Sebab timnas Vietnam dipastikan akan melawan timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. PSSI batal ajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, dukung Arab Saudi. PSSI pada awalnya sangat kekeh berambisi menjadi tuan rumah Piala Dunia 2034. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir pada Kamis minggu lalu. Saat itu Australia dikabarkan sudah mengirim undangan ke Indonesia sebagai co-host bersama Selandia Baru, Malaysia, dan Singapura. Bahkan Erick pun mengaku bahwa Arab Saudi juga sempat berkomunikasi dengan Indonesia terkait bidding ini. Namun PSSI dipastikan sudah menyerah untuk mengajukan diri sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034. Berdasarkan pernyataan resmi di laman PSSI, Erick Thohir kini memberikan dukungannya ke Arab Saudi sebagai calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Indonesia mendukung Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2034, ujar Erick Thohir.
Di sisi lain, Indonesia terus mempersiapkan diri untuk bidding World Cup berikutnya untuk zona Asia setelah 2034, tegas Erick Thohir. Shin Tae-yong tak temukan kekurangan timnas Indonesia saat bantai Brunei kedua kalinya. Timnas Indonesia sukses mencatatkan 2 kemenangan besar dengan skor identik yaitu 6-0 dalam 2 laga melawan Brunei Darussalam. Pasca pertandingan, Shin Tae-yong memberikan penghargaan khusus kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurutnya, anak asuhnya berhasil tampil impresif meskipun lawan yang dihadapi jelas memiliki perbedaan kualitas yang signifikan. Pelatih asal Korea Selatan tersebut juga merasa senang karena para pemainnya tidak pernah kehilangan konsentrasi, terutama saat bermain di kandang lawan. Oleh karena itu, dia merasa terhutang budi kepada para pemain yang dengan sungguh-sungguh mengikuti arahan yang telah diberikan oleh tim pelatih. Para pemain sendiri memang sangat bekerja keras dan bermain dengan baik. Walaupun away tapi tetap tidak lengah, saya mengucapkan terima kasih kepada para pemain, kata Shin Tae-yong. Menurutnya, keputusan untuk merotasi pemain dalam kedua pertandingan tersebut terbukti sangat berhasil. Hampir 70% pemain digantikan, pungkasnya. Shin Tae-yong panggil pemain timnas TC tanggal 12 November untuk lawan Irak. Timnas Indonesia baru saja memastikan lolos ke babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Para pemain pun langsung dikembalikan ke klub masing-masing. Shin Tae-yong pun akan panggil pemain timnas Indonesia untuk TC pada 12 November bulan depan. Menurut Ketua BTN Sumarji, timnas Indonesia langsung menggelar latihan di Irak, tidak di Jakarta atau kota lain di Indonesia. Saat ini pemain langsung kembali ke klub untuk TC November langsung latihan di Irak, ujar Sumarji. Timnas Indonesia tergabung di grup F kualifikasi Piala Dunia bersama Irak, Vietnam, dan Filipina. Nantinya, fase grup diberlakukan sistem kandang dan tandang. Putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 15 November 2023 sampai 11 Juni 2024. Nantinya hanya juara dan runner-up grup saja yang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 plus berhak ambil bagian di Piala Asia 2027. Bek andalan timnas Indonesia buka opsi abroad susul Elkan Bagot. Seperti diketahui, Rizky jadi salah satu pemain muda yang cukup banyak pengalaman di skuad Garuda. Bersama timnas senior, dia sudah mencatatkan 24 cup sejauh ini. Selain itu, pemain berusia 21 tahun ini merupakan bek andalan Persija Jakarta. Pada Liga 1 musim ini, dia sudah bermain dalam 12 pertandingan dengan menyumbangkan 1 gol. Terkait karirnya, Rizky Ridho masih memiliki keinginan untuk abroad. Saat ini Ridho masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Langkah tersebut bisa jadi modal penting untuk perkembangannya di masa depan. Pastinya ada keinginan untuk bermain di luar negeri, semoga ada kesempatannya. Insyaallah saya bermain di luar negeri, kata Rizky Ridho. Menariknya, deretan bek timnas Indonesia saat ini memang sedang berkarir di luar negeri. Mereka adalah Elkan Bagot, Sandy Walsh, Pratama Arhan, Asnawi, dan Saine Patinama. Saya akan belajar terus agar lebih baik ke depannya, pungkasnya.